Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, sekarang kita ketemu lagi salah satu mobil super langkah dan super dicari yang ada di Indonesia untuk line up Mitsubishi. Yang ada di depan kita kali ini adalah Mitsubishi Triton atau all new Triton facelift terbaru di tahun 2022 ini. Dan ini adalah Mitsubishi Triton Ultimate yang masih pakai teknologi Euro 2. Padahal yang ada di depannya ini, yang warna putih ini udah pakai teknologi Euro 4. Oke, ini adalah Triton paling hedon yang ada di Indonesia, dan ini adalah Triton yang biasa-biasa aja. Ini adalah Triton yang masih bisa jajan di warteg. Kalau ini jajannya nggak boleh, minimal kafe atau resto lah jajannya. Nah, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai Triton Ultimate Euro 2 ini? Tentu ini menjadi informasi yang menarik. So, buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas seperti ini. Jangan lupa ditekan, serta bagikan video kita kemana-mana melalui media sosial kalian. Siapa tahu di antara kerabat atau sahabat yang mencari mobil-mobil seperti ini atau mobil Mitsubishi lainnya bisa dapat informasi dari video yang kita buat kali ini. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan mengenai ulasan kita kali ini. Nah, Mitsubishi Triton Ultimate yang ada di depan kita kali ini adalah yang Euro 2. Di mana lokasi kita kali ini ada di Makassar, tapi area pemasaran kita di seluruh wilayah Indonesia Timur termasuk Makassar dan Jabodetabek. Tentunya untuk Jabodetabek bisa kita bantu untuk proses pembelian mobilnya juga. Tapi informasinya mobil ini memang masih inden kondisinya. Untuk semua mobil-mobil Mitsubishi Triton itu sekarang kondisinya masih inden. Karena kenapa? Mobil ini masih merupakan mobil yang impor CBU, belum CKD. Jadi belum produksi Indonesia, masih impor dari Thailand. Dan untuk harganya yang Euro 2 ini dipasarkan di angka 552 juta. Untuk yang ini ya sepertinya akan naik harga ya untuk yang ini, karena memang ada beberapa tambahan fitur dan ada perubahan pada mobil ini. Nah, Mitsubishi Triton Ultimate Euro 2 tadi kita sebutin harganya, itu harga Makassar ya. Jadi kalau misalkan kalian di luar Makassar, hubungi kontak kita dengan mengklik link yang ada di kolom deskripsi, ada link WA di situ dan ada nomor telepon juga, bisa buat kalian telepon untuk kita komunikasi. Nah, sekarang kita mulai dari bagian depannya. Untuk bagian depan Mitsubishi Triton yang Euro 2 ini, di bagian depannya grillnya masih pakai yang warna silver kayak gini. Kalau yang yang Euro 4 sekarang itu di bagian depan grillnya tuh udah pakai warna hitam, black glossy, bahkan nyampe ke bagian dalam sini itu black glossy. Tapi untuk lampunya ini masih persis sama seperti yang ada di Euro 2 dengan Euro 4 juga masih sama, nggak ada perubahan di bagian sini. Di bagian fog lampnya juga dengan lampu sennya itu nggak ada perubahan, termasuk di bagian penempatan sensor parkirnya juga nggak ada perubahan. Yang berubah di Euro 4 juga adalah si bagian bawah sini, di front under garnishnya. Kalau sekarang yang Euro 2 masih pakai yang warna silver, sekarang Euro 4 itu udah pakai yang warna hitam, black glossy semua. Untuk bagian depannya memang akan jadi lebih garang dengan full black pada bagian depannya, tapi menurut saya dengan warna-warna silver kayak gini juga membuat mobil jadi lebih kelihatan beda. Memang lebih garang kalau dia warna hitam sih menurut saya, tapi itu subjektif. Entah kenapa ya, kalau kena cahaya matahari langsung kayak gitu agak beda ya warna antara ini dengan body, antara bumper dengan body ya. Ini kan materialnya plastik besi. Kelihatan beda nggak sih bos kena cahaya matahari langsung nih? Ya kayak itulah. Nah, selain itu di Euro 4 yang beda adalah si cover spionnya ini. Pada saat dia di Euro 4 dia diubah menjadi warna hitam, black glossy juga, tapi konfigurasi masih sama. Cover spion, lampu sen, dan di bawah black glossy, black dove. Handle pintunya juga di Euro 4 berubah jadi hitam, black glossy. Jadinya kalau misalkan yang basis modinya warna hitam kayak gini, mobilnya jadinya full black semua. Termasuk untuk bagian luarnya ini. Bagian dalam yang tadinya silver di Euro 4 diubah menjadi warna hitam. Tapi menurut saya ini tetap kelihatan sebagai penanda bahwa mobil ini ada footstep-nya untuk kita melangkah naik. Bahkan pada bagian samping ini, di sini masih pakai warna silver. Kalau yang Euro 4 tuh yang ada depan kita tuh jadi warna hitam. Termasuk bumper belakangnya nih. Ini Euro 4 nih. Bumper belakangnya udah diubah jadi warna hitam. Lalu kemudian untuk handle pintu belakangnya, pintu baknya diubah jadi warna hitam. Full step-nya di bagian samping itu diubah full jadi warna hitam. Handle pintunya diubah jadi warna hitam, cover spionnya juga diubah jadi warna hitam. Jadi perbedaannya ada di situ. Menurut saya, dari sisi tampilan, memang mobil Mitsubishi Triton ini punya kelas. Sebagai mobil serba bisa. Mobil ini biasanya untuk mobil seperti ini diidentikan sebagai mobil tambang ya. Kenapa bisa? Karena memang Mitsubishi itu rajanya mobil tambang untuk line up Triton. Ada Triton HDX, ada Triton GLS, dan dulu ada Exit. Nah sekarang ada yang Ultimate lagi nih.
Nah, sekarang yang automatic hanya ada di Ultimate, di Exit, GLS, dan HDX itu semuanya manual. Nah, mobil yang double cabin kayak gini biasanya diperuntukkan untuk orang yang hobi dengan mobil-mobil double cabin yang biasanya dipakai tidak untuk hari-hari dipakai sebagai medan tempur atau dipakai di medan tempur, tapi sesekali dipakai untuk jalan-jalan ke mall, kemudian sesekali dipakai untuk camping, sesekali dipakai untuk kopdar, sesekali dipakai untuk kebutuhan apa aja lah, komunitas dan seterusnya, dan sesekali dipakai untuk memuat barang yang ada di belakang. Tuh ada baknya nih, baknya kayak gini bisa dipakai untuk memuat barang, karena memang mobil ini masih sangat nyaman dipakai daily use, apalagi dalam kota karena transmisi otomatis dengan mesin diesel yang tenaga dan torsinya juga melimpah, sama seperti yang ada di Pajero Sport kalau nggak salah, 181 PS dengan torsi 430 Nm kurang lebih. Dan mobil ini itu masih bisa dengan aman dan dengan santainya menenggak solar, nggak harus Pertamina Dex sama seperti yang ada depannya. Inilah makanya yang putih ini yang harus pakai Pertamina Dex, maksud saya itu nggak bisa lagi jajan di warteg, mesti jajan di resto. Kalau ini minum biosolar atau solar boso istilahnya orang tuh, terserah. Nah, jadi kayak gitu. Terus untuk ban velgnya antara Euro 4 dengan Euro 2 itu masih konfigurasinya sama, masih menggunakan ban dan velg yang sama juga, pakai Dueler. Ini Bridgestone. Kalau yang Euro 4 pakai yang Dunlop. Kalau ini Dueler pakai yang HT. Oh, ini HT ya. Kalau yang ini, yang Euro 4 dia pakai Grand Trek. AT dia. All-Terrain. Nah, jadi ini sedikit lebih, tapi sama ya, kembang bunganya sama kok, beda tipenya ya. Nah, kayak gitulah intinya, tapi kembang bunganya kalau kita lihat masih sama. Nah, ukurannya 265/60 sama, lingkar velgnya 18. Perpaduan warna velgnya gunmetal dengan warna silver kayak gini. Sebenarnya kalau di Euro 4 kalau dibikin warna hitam full itu jadi kelihatan lebih garang, termasuk yang Euro 2 ini. Tapi memang saya kok lebih suka motif velgnya si Triton ini daripada Pajero Sport. Kelihatan lebih dinamikanya lebih dapet ya kalau misalkan yang ini. Pajero Sport terlalu mewah ya, sama kayak mobilnya lah, mobil mewah juga kok. Terus bagian dalam situ pakai perkeongnya kelihatan situ. Lalu kemudian di bawahnya chassis yang super tebal dan super rigid itu. Lalu kemudian footstepnya tetap masih menggunakan footstep lama dengan perpaduan warna yang masih tetap sama. Nah, di atas ini masih pakai antena batangan sama seperti yang Euro 4 juga. Itu masih pakai antena batangan, nggak salah di bagian atas kita tunjukin ya. Nah, ini yang Euro 4. Itu di atasnya masih pakai antena batangan, antena batang sama kayak gitu, antena batang juga. Lalu kemudian untuk kacanya belum ada kaca filmnya, masih kaca yang tembus pandang nyampe ke dalam itu. Lalu kemudian ini ada wipernya yang ukurannya juga dan bentuknya masih sama dengan edisi sebelumnya. Terus di bagian pintunya ada tombol lock unlocknya karena mobil ini sudah dilengkapi dengan smart key keyless. Yang di bagian belakang juga sama. Garis jendelanya juga tidak pakai yang warna chrome, ini pakai yang warna hitam aja. Hitam doff kayak gini jadi kelihatan lebih sangar juga. Pengisian bahan bakarnya, solarnya ya, pengisian solarnya. Di dalam sini tulisannya hanya diesel. Kalau yang Euro 4 sana mesti ada tulisan diesel EN950 kalau nggak salah. Untuk Euro 4, kalau ini tulisannya diesel aja. Selama bahan bakar diesel mah terserah, masukin aja. Cuman ya kalau pakai solar sebenarnya untuk teknologi mobil ini 4N51 mesinnya harusnya pakai Dexlite minimal lah ya. Tapi kalau misalkan pakai solar terserah, nggak ada konsekuensi apa-apa, kecuali konsekuensi secara teknis adalah kalian mesti rutin ganti filter solarnya atau bersihkan injektornya dan lain-lain gitu kan. Nah, untuk ininya pernya sama pakai 5 per daun. Lalu kemudian untuk chassisnya ini kelihatan ya, tebal-tebal nih chassisnya. Lalu kemudian spabornya di bagian dalam. Untuk bagian ban belakangnya nih ukurannya sama, velgnya juga sama, remnya pakai rem tromol, belum pakai yang cakram, dia masih pakai yang tromol. Dan ini ada center hubnya kalau nggak salah sih, supaya nggak goyang-goyang. Jadi ini 6 baut nih, kelihatan mewah aja kalau kita lihat ban dan velg si Pajero Sport, si Mitsubishi Triton yang Euro 2 ini. Nah itu, terus di sini masih ada pagernya juga, di belakang ada defogger, sama seperti yang ada di Euro 4, udah pakai defogger juga, ngikut seperti yang ada di Euro 2 ini pakai defogger. Dan di bagian baknya ini ada tempat buat mengikatkan barang, ada hooknya, kiri kanan masing-masing 2, jadi total dapat 4 ya.
untuk hooknya. Terus kita ke bagian belakangnya, nggak begitu kelihatan dari sini. Bagian belakangnya kan ada si expander exit yang ada di sampingnya. Kita mesti muter nih, muter untuk nunjukin bagian belakang daripada si Mitsubishi Triton Ultimate Euro 2. Nah, sekarang kita di bagian belakang Triton Ultimate Euro 2. Sama di sini tulisannya Mavic Clean Diesel juga. Yang Euro 4 di sini dibuat jadi warna hitam, ini masih tetap warna chrome. Sama, tetap ada kamera mundur. Tulisan Triton dengan Triton Ultimate di situ. Dan ini kalau yang Euro 4 itu sekarang dibikin warna hitam, yang warna silver ini diubah jadi warna hitam semua. Jadi full black yang ada di bagian belakang, kecuali logo dan bagian reflektor lampunya itu nggak diubah jadi warna hitam. Sama-sama ada high mount stop lamp di bagian sini. Yang Euro 4 juga ada high mount stop lampnya, lalu kemudian handle untuk membuka tutup pintunya. Nah, kayak itu. Terus untuk baknya di bagian dalamnya ada pelapisnya gitu, jadi lebih tahan terhadap beban pada saat memuat barang. Lalu untuk bagian dalamnya kita mulai dari sisi driver aja, karena kebetulan kita di sini dan ini super duper sempit ya. Parkirnya super duper sempit nih di gudang. Ada yang tanya kenapa ini outdoor ya, memang penempatan unitnya outdoor, tapi nggak ada masalah kok. Lagian mobil yang disimpan di outdoor ini nggak untuk waktu yang lama, karena kebanyakan di sini akan didelivery langsung ke pembelinya. Banyak yang inden soalnya. Nah, apalagi Triton ini. Untuk bagian pintu baris ataupun pintu sisi drivernya, di bagian sandaran tangan udah pakai kulit dengan jahitan asli, di bawah masih pakai hard plastik. Lalu kemudian ada black piano untuk housing daripada si power window-nya, ada lock unlock power window. Terus di sini ada ininya ada stability control, lalu kemudian forward collision mitigation system, lalu kemudian ada leveling lampu, start stop engine button, pengaturan spion, ada tuas wiper sebelah kiri, tuas lampu sebelah kanan. Mobil ini udah dilengkapi cruise control, dan di bagian sebelah kiri ada audio switch, dan untuk setirnya ini bisa diatur untuk naik turun dan maju mundur sesuai dengan postur orang yang akan mengemudikan mobil ini. Dan kalau kita lihat di sini udah ada auto juga untuk lampunya ternyata dengan wipernya. Jadi praktis, mobil ini udah menggunakan teknologi Euro 4 pada bagian wiper dan lampunya ya. Nah, untuk spion tengahnya, untuk dimming mirrornya itu bisa di on off kan tergantung kebutuhan. Joknya pakai material kulit dengan incorporated kayak gitu, dan ini pengaturan joknya all electric, maju mundur, naik turun depan dan belakang, dan recline-nya semua diatur secara elektrik, nggak ada yang diatur manual gitu tuh. Wah, mewah ya. Coba lihat, perhatikan layout dashboard daripada Triton, mobil pekerja yang mewah yang bisa diajak mejeng ke mall. Ini memang kelihatan mewah di bagian dalamnya, mirip kayak yang ada di Pajero Sport lah ya. Nah, sekarang kita coba ke sisi sebelah kiri yang space-nya lebih luas kita untuk mengintip ke bagian dalamnya. Nah, kita mulai di baris kedua dulu. Baris kedua ini sama, bagian pintunya, sandaran tangannya dia pakai yang kulit dengan jahitan asli, di bawah motifnya aja yang kulit. Black piano untuk bagian dalamnya, bottle holder, ada speaker di bagian bawah sini, dan untuk joknya ini pakai material jok kulit dengan incorporated, jadi bagian dalamnya ada lubang-lubangannya. Lalu kemudian ada armrestnya di situ, dan ada cup holder di bagian armrestnya, cuman kita nggak buka karena masih ketutup plastik. Ini ada seat beltnya juga sebagai standar safety. Headrestnya adjustable, dua-duanya kiri dan kanan, dan ini buat mengakses ke tempat penyimpanan toolkit yang ada di bagian belakang sini nih. Nah, jadi toolkitnya semua ditaruh di sini. Untuk menurunkan spare tire, kunci roda dari situ, ada dongkrak yang ukurannya kecil kayak gitu tapi maksimal juga, dan bisa untuk masih ada beberapa bracket untuk naruh toolkit lagi yang ada di belakang situ, tergantung kebutuhan. Dan ini udah pakai peredam di bagian belakangnya juga, jadi ya nggak begitu berisik lah untuk mobil yang kasta sultannya, mobil double cabin Mitsubishi. Nah, ternyata memang di situ belum ada power outlet ya, di Triton yang Euro 4 juga nggak ada. Nah, di sini ada hand grip pada saat kita pengen naik turun. Jangan pegangan di sini, ini akan membuat si headrestnya jadi cepat rusak. Kalau kita pegangan di situ, pegangannya di sini pada saat naik turun mobilnya. Nah, di baris pertama di depan sebelah kiri itu sama di pintunya. Di sini materialnya kulit, jahitan asli, di bawah motif kulit. Terus ada bottle holder, ada door pocket. Lalu kemudian di sini
Itu nggak ada pengaturan high adjuster pada seat yang ada di sebelah kiri. Material joknya sama, kulit jahitan asli dengan incorporated bagian dalamnya. Dan ini production date-nya tanggal 4 bulan 4 tahun 2022. Sepertinya masih Euro 2 ya. Nah, kuncinya plus kunci serepnya ada. Terus ini transmisinya otomatis dengan Triptonic juga. Dan dia udah pakai Super AW Select untuk yang 4x4-nya, ada 2H, 4H, 4 HLC, dan 4 LLC. Lalu kemudian ada mode berkendara di bagian sini dan ada hill descent control. Hill start assist-nya juga ada pastinya. Hill descent control untuk membuat mobilnya jadi merayap pada saat di turunan, nggak ngacir atau nggak meluncur ke bawah gitu. Itu membuat mobilnya jadi bahaya kalau langsung meluncur kayak gitu. Nah, head unitnya masih sama seperti sebelumnya, AC-nya juga masih sama seperti sebelumnya, bawaan AC lama Pajero. Dan di bawah sini ada shortcut untuk menonaktifkan blind spot warning, sensor, dan ada USB slot di situ. Tempat penyimpanan barang, soft opening, P3K dan apar, lalu kemudian ada karpetnya lagi di bagian bawah situ. Nah, itu update-nya bos tentang si Mitsubishi Triton ini. Kelihatan mewah dari sini. Cakep. Nah, itu yang bisa kita update. Kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang kita sampaikan, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.